Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, tujuan dari pembelajaran saya untuk nanti adalah murid mampu menelaah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks drama yang dibaca atau didengar. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua. Yang pertama pengetahuan. Di pengetahuan, jadi murid itu nanti menelaah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks drama. Untuk keterampilannya, murid nanti menuliskan berbagai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks drama. Untuk strategi yang akan digunakan, mungkin nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang tentu saja diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan murid di dalam kelas. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan digunakan, saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk metode yang digunakan nanti karena dibentuk kelompok, maka metodenya akan diskusi kelompok, ada juga tanya jawab tentu saja, kemudian nanti ada penugasan. Adapun media yang digunakan nantinya saya akan menggunakan berbagai macam teks drama yang diambil dari internet, ada juga dari buku, buku paket. Kemudian nanti ada lembar kerja atau LKPD. Kemudian siswa ada beberapa yang menggunakan handphone. Ya, untuk waktunya, karena saya nanti di pembelajaran bahasa Indonesia itu ada di jam ke-5 dan ke-6 untuk di kelas 8B. Hasil yang didapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian tentu saja saya akan mempersiapkan media yang akan digunakan tersebut, persiapannya dari sekarang. Ya Bapak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sebelum belajar berdoa dulu, KKM. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih KKM sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dimas sakit. Dimas. Sabrina izin. Dimas sakit. Sabrina izin. Ya. Mudah-mudahan Dimas yang sedang sakit segera disembuhkan ya. Baik. Untuk hari ini pelajaran kita adalah yang kemarin sudah dipelajari adalah tentang struktur dari teks drama. Ada yang masih ingat strukturnya apa saja? Ya, siapa? Ada yang masih ingat? Menurut apa? Struktur dari teks drama? Apa saja yang pertama? Ya, prolog. Yang kedua? Dialog. Di dalam dialog itu ada strukturnya lagi. Apa saja?
orientasi, komunikasi, resolusi. Ya, resolusi. Dan struktur yang terakhir epilog. Nah, itu struktur dari teks drama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks drama. Tujuan pembelajarannya Pak siswa. Tujuannya murid mampu jadi nanti setelah mempelajari pada pembelajaran ini kalian itu diharapkan mampu menelaah kaidah kebahasaan yang ada di dalam suatu teks drama. Ya, apa saja kaidah kebahasaan dalam teks drama? Yang pertama ada yang namanya kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Ada yang tahu? Ya, kalimat yang diucapkan secara langsung. Ada tanda dari kalimat langsung itu ada tanda petik 2. Nah, ini yang menandai adanya kalimat langsung. Ada yang mau membuat contoh kalimatnya? Eja, silakan. Ya, sok. Ada yang mau? Untuk lebih memantapkan materi yang sudah tadi dibahas, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan waktu itu ya. Jadi sesuai dengan asesmen diagnostik ya, yang sudah ditentukan waktu itu. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Video-video tentang kaidah kebahasaan, silakan dikeluarkan HP-nya juga boleh. Kemudian dibaca dulu teks dramanya di halaman 34 dan 35. Kemudian di halaman 36 dikerjakan soalnya. Ya, mengerti? Ya, silakan dibaca dulu teks dramanya. Kemudian kalian telah atau analisis unsur-unsur kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks drama tersebut. Ya, silakan. Kaidah kebahasaan teks drama. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 2, silakan siapa yang mau
kalimat langsung. 1 kalimat langsung. Pengawal. Hari ini aku harus mendapatkan buruan. 2 kalimat tanya. Apa kau mendengar suara itu? Demikian Diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Baik, sekarang kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi yang kita sudah pelajari adalah kaidah kebahasaan dari teks drama. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks drama itu? Yang pertama, kalimat langsung. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, kata tidak baku. Yang keempat, ya, kosakata percakapan. Kelima, konjungsi. Ya, konjungsi atau kata sambung. Ya, temporal. Apalagi? Kata kerja, kata sifat, dan kalimat seru. Terakhir, kalimat perintah. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks drama. Ya, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan berguna ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang rasanya saya bisa bertemu kembali dengan Bu Eka setelah beberapa waktu yang lalu. Saya sempat mengobservasi juga apa yang telah Ibu lakukan tentunya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk berbagi mungkin Bu ya, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas seperti itu Bu. Nah, dari pembicaraan ini Bu, apa sih Bu yang diharapkan gitu? Ya, saya berharap sih saya bisa mendapatkan sharing lah gitu ya Pak ya. Sharing. Ya, sharing antara guru dengan guru yang lain walaupun beda mata pelajaran mungkin Pak. Tapi saya ingin Bapak memberikan masukan kepada saya apa kekurangan saya ketika pembelajaran di kelas. Kemudian apa yang sudah baik dan harus dipertahankan mungkin Baik. itu Pak yang saya inginkan Baik. gitu dari Baik. Jadi saya ambil kata kuncinya Ibu ya. Kita sharing Ya. dalam artian kita akan memberikan umpan balik yang positif. Tentunya saya pun ketika melihat Ibu di dalam kelas itu banyak hal memang yang menjadi sesuatu yang bisa dijadikan referensi gitu. Nah, ketika belajar atau ketika mengajar, perasaan Ibu setelah mengajar sekarang bagaimana? Untuk tadi pembelajaran tadi ya ketika di kelas itu saya merasa lega mungkin karena anak-anak terlihat antusias. Juga aktif ya, ada yang bertanya, ada juga yang menjawab ketika saya bertanya, ya itu mungkin lega ya Pak ya. Baik. Karena kelihatannya anak-anak tuh ya antusias, terlihat antusias ketika belajar. Baik, sebelumnya kita sempat mengadakan percakapan praobservasi Bu ya. Iya. Di sana kalau tidak salah Ibu pun menyampaikan adanya tujuan-tujuan pembelajaran. Serta Ibu pun menyampaikan ini strategi yang akan saya lakukan seperti ini, metodenya seperti ini, lalu langkah apa yang akan Ibu lakukan itu Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Dan setelah dilakukan observasi pun menurut Ibu apakah tujuan dari praobservasi itu tercapai tidak Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran kemarin itu kan
di pra observasi itu adalah tujuannya siswa mampu untuk menelaah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks drama. Nah, dilihat tadi setelah observasi itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai, Pak. Itu terlihat dari kemampuan anak-anak, ya, dilihat dari pemahaman anak-anak, juga saya melihat dari hasil evaluasi. Jadi ketika dinilai, oh iya tujuan pembelajarannya ternyata sudah tercapai. Karena anak-anak nilainya itu ya di atas rata-rata. Luar biasa gitu, sekali. Betul, Bu. Saya pun melihat ketika Ibu dalam pembelajaran anak-anak itu mereka sudah mampu berpikir kritis, di mana mereka bisa menjawab pertanyaan Ibu, lalu mereka bisa memberikan ide juga. Yang kedua, saya lihat pun ketika Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak begitu antusias dengan apa yang menjadi sumber pembelajaran mereka. Yang kedua, terkait juga dengan kehadiran penuh Ibu. Ibu begitu fokus dari awal sampai akhir memperhatikan secara detail, baik itu sikap anak-anak, baik itu dari pembelajarannya. Yang ketiga juga saya lihat dari apa yang menjadi tujuan pada satu observasi itu adalah pengelolaan waktu. Ibu begitu terampil, terlihat dari masa transisinya, dari kegiatan pertengahan dan kegiatan akhirnya itu sudah sangat tampak jelas. Baik, Ibu, sangat luar biasa sekali, Bu. Terima kasih. Menurut Ibu nih, ketika proses pembelajaran ada nggak sih, Bu, yang menjadi kekurangan atau jadi hambatan Ibu gitu? Tadi yang Ibu rasakan gitu dari Ibu sendiri. Kalau saya sih belum terlalu paham mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi agak bukan pusing ya, belum bisa paham betul gitu. Itu apa sih sebenarnya gitu pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin itu, Pak, kalau yang masih agak ini. Jadi Ibu masih ada kesulitan mungkinnya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Tentu ketika kita berbicara tentang kurikulum Merdeka emang ada kaitannya dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, ya. Seperti itu. Dimana pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu mungkin bisa mendalami lagi. Kita tahu, Bu, ada yang namanya PNM, Bu, ya. Nah, di PNM itu kan ada pembelajaran yang mengenai aplikasi kurikulum Merdeka. Di sana kita bisa belajar, Bu, apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu kurikulum Merdeka belajar, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dikatakan sebetulnya tinggal kita mungkin mendalami lagi mungkin, Bu, ya. Mendalami lagi tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya saya kurang tepat kalau misalnya saya berbicara langsung gitu. Jadi alangkah lebih baiknya seperti apa yang Ki Hajar Dewantara bicarakan, Bu, bahwasanya kita itu seorang petani itu memang harus bisa lebih teliti lagi mana yang harus kita lakukan untuk memilih bahan kita, seperti itu. Jadi kita sama-sama lah, Bu, ya. Mungkin nanti kita ada satu waktu untuk kita nanti saling berbagi lah seperti itu. Ditunggu sekali, Pak, itu ditunggu Insya Allah, Bu, mudah-mudahan. Menurut Ibu tadi saya bisa kekurangan nih, kelebihannya apa, Bu? Tadi yang Ibu rasakan. Kalau kelebihannya ya mungkin tujuan dari pembelajarannya itu sudah tercapai, Pak. Jadi anak-anak sudah mampu seperti tadi ya dikatakan kalau tujuan pembelajaran itu menganalisis dan menelaah kaidah kebahasaan, dan alhamdulillah anak-anak sudah mampu dalam pembelajaran itu. Jadi sudah mampu menelaah kaidah kebahasaan dan tes luar biasa sekali, Bu. Mungkin terakhir, Bu, sebelum saya menutup percakapan, rencana tindak lanjut Ibu kedepannya seperti apa? Rencana tindak lanjut untuk setelah Ibu mendapatkan melakukan pengajaran dalam kelas, tujuan Ibu pun tadi sudah ada yang tercapai, Ibu pun menyampaikan kekurangan Ibu apa, kelebihan Ibu apa. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut untuk diri Ibu sendiri apa nih? Mungkin saya akan lebih menggali yang tadi kekurangan saya, terutama mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin nanti saya konsultasi ya, sharing ya dengan Bapak, mungkin juga dengan guru yang lain, mungkin itu, Pak. Kalau untuk kedepannya luar biasa, semoga kedepannya kita masih bisa berkolaborasi gitu, dengan tujuan bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya semata untuk murid kita, Bu, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Saya akhiri sesi coaching ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.